Yo, halo teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya Putra di channel Putra Perhubungan. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya harapkan teman-teman dalam keadaan sehat dalam mengikuti video ini. Nah, sebelumnya kakak ingin bercerita bahwa kakak baru saja selesai mengikuti piket kantor untuk penegakan protokol kesehatan di wilayah kakak bergabung dengan TNI dan Polri. Nah, untuk mengetahui seperti apa pekerjaan menjadi seorang ASN di Kementerian Perhubungan atau di Dinas Perhubungan, silakan teman-teman bisa mengklik tombol ini, teman-teman. Nah, karena nanti sangat berguna sekali pada saat kalian mengikuti tes wawancara ya, teman-teman, karena pewawancara biasanya bertanya apakah teman-teman nanti sudah mengetahui seperti apa pekerjaan di instansi perhubungan itu. Nah, di video itu nanti dijelaskan mengenai gaji, risiko pekerjaan, kemudian pekerjaan yang dihadapi seperti apa. Silakan kalian tonton untuk menambah wawasan kalian menghadapi tes wawancara. Baik teman-teman, di video kali ini kakak akan menjelaskan mengenai seksi tahap keempat yaitu tes psikotes. Di mana di sini kakak akan menjelaskan bagaimana cara untuk menghadapi tes psikotes di sekolah kedinasan. Namun sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya agar bisa berkembang, agar channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat bagi teman-teman yang membutuhkan, serta bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan, silakan jangan sungkan untuk menulis di kolom komentar. Langsung saja kita menuju ke pembahasannya, teman-teman. Jadi, yang pertama kalian harus mengetahui dulu apa itu psikotes. Psikotes merupakan suatu tahapan tes di sekolah kedinasan atau perusahaan yang berfungsi untuk mengenal watak dari peserta yang diuji, baik dari segi attitude, personality, interest atau minat, kemudian ada intelijensi atau kecerdasan, dan lain-lainnya. Jadi kita akan bahas satu-satu seperti apa tes psikotes di sekolah kedinasan, terutama di Kementerian Perhubungan atau di kementerian lainnya. Sama saja ya teman-teman, karena bersifat nasional. Jadi tes psikotes sekolah kedinasan itu ada 3 macam yang akan kalian hadapi, yaitu tes kecermatan atau sikap kerja, kemudian ada tes kepribadian, kemudian ada tes minat atau bakat. Kita bahas dulu untuk tes kecerdasan atau kecermatan ya teman-teman. Jadi di sini yang harus kalian pelajari ada 15 item yang harus juga kalian kuasai, dan ke-15 item ini hampir-hampir sama dengan konten dari tes TIU di tes SKD ya teman-teman. Jadi kakak yakin bagi kalian yang memiliki nilai bagus di TIU, kalian pasti bisa untuk menghadapi tes kecerdasan ini, di mana item-item yang harus kalian pelajari yaitu 1, deret baris atau angka, kemudian 2, deret huruf, ketiga ada sinonim atau persamaan kata, keempat ada antonim atau lawan kata, kelima ada hipernim atau pengelompokan kata. Kita lanjutkan menuju ke item selanjutnya yang harus kalian pelajari, yaitu dari angka 6 ada logika matematika, kemudian ada yang ke-7 logika gambar, ke-8 ada hitung cepat atau rumus matematika dasar, ke-9 ada pengetahuan umum, ke-10 ada tes penalaran. Kemudian untuk yang ke-11 ada padanan kata, ke-12 ada acak kata, ke-13 ada perbandingan, ke-14 ada logika atau pola gambar, yang ke-15 adalah silogisme atau penarikan kesimpulan. Nah, hampir sama kan teman-teman kontennya atau isinya yang harus kalian pelajari dengan tes TIU yang kalian sudah hadapi sebelumnya. Jadi silakan dibuka kembali buku kalian, catatan kalian terkait dengan tes TIU, di mana yang harus kalian pelajari agar bisa maksimal di tes kecerdasan ini. Oke, kita langsung menuju ke contoh soal tes kecerdasan, di mana untuk sinonim atau persamaan kata yaitu valid, tentu persamaannya adalah sahih. Kemudian antonim atau lawan kata yaitu ada besar, lawannya yaitu kecil. Kemudian konversi yaitu 4 jam ditambah 210 menit ditambah 360 detik berapa detik. Nah, jadi kalian harus tahu 1 jam itu berapa menit, 1 menit berapa detik. Jadi kalian konversikan menuju ke detik. Dan juga kalian harus juga mengetahui 1 lusin itu berapa buah, 1 kodi itu berapa buah, 1 ton berapa kilogram, kemudian 1 pon itu berapa kilogram. Jenjang-jenjang dari berat itu dari kilogram, dari ton sampai dengan miligram, kemudian dari kilometer sampai dengan milimeter, itu kalian harus paham ya teman-teman agar bisa lancar menghadapi tes kecerdasan ini. Kita lanjutkan ke
contoh soal berikutnya itu matematika dasar. Nah, di sini kakak tidak menjelaskan bagaimana cara mencari jawabannya, tapi di sini contoh soal matematika dasar itu kan ada pengurangan, penjumlahan, perkalian, pembagian. Jadi kalian harus mengetahui antara mana yang kuat ya. Jadi antara tambah dengan kurang, seperti contoh seperti sebelah kiri ya teman-teman. Yang mana yang harus kalian dahului? Tentu dari sebelah kiri karena penjumlahan dan pengurangan itu sama kuat. Kemudian kali dan bagi itu bagaimana? Tentu kita harus dahulukan yang kali dulu antara jumlah dan kurang. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian untuk perbandingan, contoh soalnya itu tentukan nilai Q bila 5/4 sama dengan 15/5. Nah, di sini pasti kalian menggunakan bagi silang ya teman-teman. Jadi seperti itulah perbandingannya. Juga ada juga contoh soal jika umur Andi 3 tahun lebih muda dari Budi, berapa umur Budi? Nah, seperti itulah teman-teman. Dan bila Andi mengerjakan soal selama 30 menit, kemudian Budi mengerjakan soal selama 1,5 jam, berapa waktu yang diperlukan bila mereka bekerja bareng-bareng. Nah, seperti itu perbandingan-perbandingan itu yang harus kalian kuasai. Kemudian kita lanjutkan menuju ke yang kedua, yaitu tes kecermatan atau sikap kerja. Nah, di sini kita bahas dulu apa itu tes kecermatan. Tes kecermatan adalah tes yang menuntut kejelian, ketelitian, dan kecermatan dalam mencari angka, huruf, simbol, dan kombinasi yang tak tampak atau hilang atau tidak ada di setiap soal, kemudian dicocokkan dengan jawaban yang disediakan. Nah, seperti contoh soal tes kecermatan. Jadi nanti kalian akan disediakan kolom 1, di mana terdiri dari beberapa huruf, yaitu F, C, K, D, M, dan di bawahnya merupakan opsi pilihan yaitu antara A sampai dengan E. Di sini kalian harus menghafalkan untuk kolom satunya teman-teman, terserah kalian mau tulis di kertas buram, bila nanti menjawabnya dengan komputer. Kemudian kita langsung jawab di soal yang pertama ya teman-teman, yaitu ada huruf C, K, F, D. Mana huruf yang tidak ada dari kolom 1? Tentu saja jawabannya adalah M. Dan M adalah termasuk dari opsi E. Jadi kalian harus memilih opsi E. Kemudian soal yang kedua, M, D, C, K. Huruf mana yang tidak ada? Yaitu huruf yang tidak ada adalah F yang tergolong di opsi A. Jadi kalian harus menjawab opsi A. Kemudian soal nomor 3 yaitu D, F, M, C. Huruf mana yang tidak ada? Tentu huruf yang tidak ada adalah K, yang dimana tergolong di opsi C. Jadi jawaban yang harus kalian pilih adalah opsi C. Soal seperti ini susah-susah gampang ya teman-teman. Jadi perlu ketelitian dan ketenangan agar kalian bisa maksimal dalam menghadapi tes kecermatan ini. Kita lanjutkan menuju contoh soal tes kecermatan simbol yang hilang. Nah, ini sama ya teman-teman. Jadi di kolom 1 kalian akan disediakan 5 simbol yang sudah termasuk di golongan opsi-opsi antara A sampai E. Kemudian kalian di soalnya itu mencari yang mana simbol yang hilang. Nah, sama halnya seperti yang kakak jelaskan tadi, untuk mencari huruf yang hilang di sini hanya diganti kontennya, yaitu simbol yang harus dicari. Ya. Jadi sama saja teman-teman, silakan kalian harus tenang dan jeli dalam menghadapi tes ini agar bisa menjadi maksimal. Kita lanjutkan yang ketiga, yaitu tes kepribadian. Nah, di sini apa itu tes kepribadian? Tes kepribadian atau personality test tipe 1. Nah, jadi di sini ada 2 tipe tes ya, teman-teman. Kakak jelaskan dulu untuk tipe 1-nya adalah tes yang terdiri dari opsi jawaban sampai A, ulangi dari A sampai dengan E dengan ketentuan A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, E sangat tidak setuju. Dicocokkan dengan soal yang keluar ya, teman-teman, untuk jawabannya. Kemudian tes ini bertujuan untuk menilai karakter peserta yang diuji. Kita masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini contoh soal tes kepribadian tipe 1, di mana datang ke pernikahan teman dengan membawa hadiah yang murah lebih baik daripada hanya mendoakan saja lewat media sosial. Nah, di sini kalian harus menjawab antara opsi A sampai dengan E. Tipsnya adalah pilihlah jawaban yang menuju ke pilihan positif atau negatif tergantung isi soal. Nah, maksudnya seperti apa teman-teman? Jadi dari soal seperti ini, misalnya datang ke pernikahan teman dengan membawa hadiah yang murah lebih baik daripada hanya mendoakan saja lewat media sosial. Nah, tentu saya akan menjawab sangat setuju. Dan disesuaikan teman-teman bila soalnya berbeda. Contoh saya, bila berbohong kita akan berdosa.
itu bila kita berbohong kita tidak berdosa. Nah, tentu saja jawabannya sangat tidak setuju ya teman-teman. Jadi kalian harus memilih antara jawaban sangat setuju dan sangat tidak setuju. Jadi hindari menjawab setuju, ragu-ragu, tidak setuju. Nah, itu kan tergolong kalian ini masih bimbang teman-teman. Jadi kalian benar-benar harus memilih antara ya atau tidak, positif atau negatif, sangat setuju atau tidak, sangat tidak setuju. Nah, seperti itu teman-teman untuk menjawab tes kepribadian ini. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu saya berolahraga untuk menjaga agar tubuh saya selalu fit. Nah, sama seperti sebelumnya, harus memilih jawaban antara positif atau negatif, tergantung soal, dan hindari menjawab setuju, ragu-ragu, atau tidak setuju. Nah, di sini kan dua pilihannya itu yaitu antara selalu dan tidak pernah. Nah, jadi karena soalnya ini positif ya teman-teman, saya berolahraga untuk menjaga agar tubuh saya selalu fit, maka kalian harus menjawab selalu atau di opsi A. Nah, seperti itu teman-teman untuk tes kepribadian tipe 1. Kita menuju ke tes kepribadian atau personality test tipe kedua, adalah tes yang terdiri dari 2 jawaban saja dengan ketentuan ya atau tidak. Kita masuk ke contoh soalnya. Jadi di sini contoh soalnya itu ada 1 sampai kalau tidak salah banyak sekali ya teman-teman. Kakak lupa untuk jumlah soalnya, tapi di sini kakak hanya memberikan 2 contoh saja, di mana aku bangun dengan rasa nyaman tiap pagi. Jadi kalian harus menjawab iya, jangan menjawab tidak ya teman-teman, karena itu akan melambangkan kemalasan, bahwa kalian ini orang-orang yang malas tidak bangun pagi atau seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang contoh yang nomor 2, aku bekerja dalam tekanan yang besar. Kalian harus jawab tidak ya teman-teman. Jadi itu melambangkan bahwa kalian itu benar-benar orang yang tahan uji dan tidak tidak terpaku di mendapatkan tekanan. Jadi, ibaratnya kalian itu tidak terpaksa dalam melakukan pekerjaan seperti itu teman-teman. Jadi disesuaikan saja jawabannya. Ini menurut kakak sih gampang ya teman-teman. Kita lanjutkan menuju ke tahap berikutnya, yaitu tes minat EPPS atau Edwards Personal Preference Schedule. Nah, di sini adalah tes yang terdiri dari jawaban A atau B dengan indikator nilai dasar ASN. Nah, teman-teman, nilai dasar ASN itu ada 5, yaitu biasa disebut dengan aneka. Apa saja itu? Yaitu yang pertama adalah akuntabilitas, kemudian ada nasionalisme, kemudian yang ketiga ada etika publik, keempat ada komitmen mutu, kelima adalah anti korupsi. Jadi untuk lebih cepatnya kalian menghafal, yaitu bisa disebut dengan aneka. Kita bahas satu-satu apa itu aneka, namun di sini kakak tidak menjelaskan secara panjang lebar ya teman-teman, karena durasi videonya agar tidak kepanjangan. Silakan kalian bisa men-screenshot konten dari akuntabilitas itu seperti apa. Kakak hanya menjelaskan sedikit saja ya teman-teman. Jadi akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi yang memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Indikator nilai dasar akuntabilitas yaitu ada kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Seperti itu, silakan teman-teman untuk men-screenshot-nya. Oke, kita lanjutkan menuju ke nasionalisme. Nasionalisme adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Nasionalisme memiliki pokok kekuatan dalam nilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Salah satu caranya untuk menumbuhkan semangat nasionalisme adalah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, pengalaman nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya setiap penyelenggaraan negara baik di pusat maupun di daerah. Nah, jadi isi dari nasionalisme itu dari sila 1 sampai dengan sila kelima ya teman-teman. Tentu kalian pasti sudah hafal. Bila ingin screenshot, kakak persilakan untuk di screenshot. Kita lanjutkan menuju ke etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN, yaitu di sini cukup banyak ya teman-teman, silakan kalian pelajari sendiri, silakan bisa di screenshot, ada jawabannya itu dari A sampai N.
biar tidak terlalu panjang ya durasinya teman-teman. Jadi silakan kalian screenshot. Kemudian ini ada komitmen mutu, yaitu standar penjaminan mutu pada setiap organisasi tentulah tidak sama, mengingatkan visi dan arah yang dituju berbeda, tetapi ada beberapa nilai yang harus ada pada komitmen mutu tersebut, seperti efektif, efisien, inovatif, dan berorientasi mutu. Oke, kita lanjutkan menuju ke terakhir, yaitu anti korupsi. Anti korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Anti korupsi dapat diidentifikasi ke dalam 9 nilai yang terdiri dari nilai-nilai anti korupsi, antara lain kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Jadi ini kita masuk ke contoh soal ya teman-teman. Saya senang dianggap pintar oleh orang lain. Saya menyimpan barang-barang dengan rapi. Nah, jadi nanti ada dua opsi ini. Yang mana yang harus kalian pilih? Kita ulangi ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah B. Kenapa B? Saya menyimpan barang-barang dengan rapi karena termasuk dalam etika publik yang ya teman-teman, sesuai dengan SOP dalam menyimpan barang. Maaf sekali ini teman-teman. Saya senang dianggap pintar oleh orang lain. Kenapa? Itu sama sekali tidak mencerminkan dari sikap aneka. Jadi carilah yang benar-benar opsi yang terkandung unsur nilai dasar PNS aneka tersebut ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke soal yang kedua. Saya suka tampil di atas panggung. Nah, itu kan tidak termasuk dari aneka ya teman-teman. Saya memilih berkata jujur meskipun harus dibenci. Nah, itu tergolong dalam anti korupsi. Di mana anti korupsi itu kan ada nilai kejujurannya. Oke, kita lanjutkan menuju ke soal berikutnya. Saya memahami masalah pribadi yang sedang dihadapi. Saya mendengarkan pendapat orang lain meskipun berbeda pendapat dengan diri sendiri. Jadi kalian harus memilih jawaban B, karena saya mendengarkan pendapat orang lain meskipun berbeda dengan pendapat dengan diri sendiri itu kan termasuk dalam musyawarah. Nah, musyawarah itu terkandung dalam nilai dasar ASN, yaitu nasionalisme. Seperti itu teman-teman untuk tes minat itu. Kemudian di sini ada sistem penilaiannya. Jadi ada indikatornya, yaitu bila 0 sampai 4 itu berarti kurang sekali. Kemudian ada 41 sampai dengan 60 poin itu berarti kurang. Kemudian ada 61 sampai 80 poin itu berarti cukup, dan 81 sampai 100 itu baik. Nah, yang memenuhi syarat itu adalah 61 ke atas ya poinnya teman-teman. Dan yang tidak memenuhi syarat adalah 60 ke bawah. Jadi silakan persiapkan diri untuk menghadapi tesnya. Intinya kalian harus menguasai materi, jeli atau cermat, dan tenang. Nah, itu yang kuncinya untuk menghadapi tes psikotes ini teman-teman. Jadi demikian informasi yang kakak bisa sampaikan terkait tes psikotes ini.